Oke, ya akhirnya bisa online ya. Nah, malam hari ini kita akan ada beberapa agenda. Yang pertama kita akan lanjutkan bab 4 ya. Lalu tugas bab 4. Ya, jadi sebetulnya malam hari ini dua pertemuan kita mau jadikan satu gitu ya. Yaitu bahas bab 4 dan tugas bab 4 ya. Terus satu lagi nanti saya akan bahas sedikit mengenai UTS-nya kemarin ya. Ya, jawaban Anda luar biasa ya. Uh, Kreatif ya, kreatif terus apa ya? Ya bagus lah ya. Tapi ada beberapa juga jawaban yang apa agak aneh ya. Tapi nanti kita akan bahas beberapa jawaban dari teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan. So ya, jadi ini saya mau jelaskan. Harusnya kan hari ini itu kan kita agendanya modul 5 gitu kan. Tapi karena beberapa minggu yang lalu saya nggak bisa online, terus juga karena ada mid test juga ya, masih ingat. Jadi hari ini ya kita akan bahas agenda meeting ke-7 dan 8 ya. Jadi modul 4 dan modul 5. Modul 4 dan tugas 4 ya. Jadi kita gabungkan jadi satu pertemuan. Terus minggu depan kita kemungkinan ya akan saya gabungkan juga pertemuan 9 dan 10 untuk mengejar jadwal ini, karena kan kita ada yang ketinggalan. Harusnya ketinggalannya cuma satu kali pertemuan ya kan, tapi karena 2 minggu lalu ada mid test, jadi kan kelasnya kita ganti dengan mid test ya. Sampai saat ini terakhir itu ada 11 yang baru masuk ya. Kayaknya ada beberapa teman yang belum mengumpulkan ya, kayak Mbak Natalia Saryanti itu belum ada ya kan. Terus Mbak Kusnul Khotimah ya, Mbak Dinda itu juga belum ngumpulin. Saya nggak tahu mereka itu sudah keluar atau mereka masih gitu loh, masih ada ya. Nah itu belum ngumpulin, nggak tahu kenapa. Padahal ini kan sudah 2 minggu yang lalu kan, ya kan? Sudah 2 minggu yang lalu ini. Deadline-nya 15 Desember padahal. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, nanti tetap saya tunggu ya. Tapi karena terlambat, nanti nilainya yang pasti tidak sama dengan yang sudah mengumpulkan tepat waktu ya. Nanti kalau saya kasih nilai sama nggak adil ya kan. Nanti yang terlambat ya pasti akan dapatnya nggak bisa full score ya. Jadi mungkin akan ada pengurangan soalnya tidak sesuai dengan ketentuan gitu kan. Nggak enak kan, masa yang sudah ngumpulin tepat waktu dikasih nilai sama dengan yang telat ya kan. Apalagi sebentar lagi kita akan bahas ya kan, kita akan bahas sama-sama untuk mid testnya. Oke. Nah ini untuk mengingatkan ada 8 soal. Oh ini beda karena itu saya kan cuman mengopi aja ya dari yang Google Drive itu, saya copy ya. Kebetulan ada yang ngetiknya, ada yang pakai huruf besar semua, ada yang huruf besar huruf kecil gitu kan. Jadi nggak masalah, nggak ada apa gitu kok. Ini cuman saya ngopi aja dari Google Drive, saya copy ke sini. Jadi nggak saya ubah-ubah ya. Fontnya kalau Anda ngumpulinnya huruf besar semua ya ini hasilnya huruf besar semua ya, nggak ada masalah dengan itu kok, sama ya. Iya betul, saya juga bingung. Oh saya tahu, ini salah ya, harusnya Sri Winarni ya. Ya ini harusnya saya enter di sini, ini salah ini. Oke. Ya, thank you. Oke, mengingatkan ini ada 8 soal ya. Siapa itu Mbak Husnul Khotimah itu pernah tanya, Khotimah apa Fatimah ya? Ya Mbak Dinda itulah pokoknya pernah tanya kan. Loh Pak, itu soalnya kok sama dengan semester lalu gitu kan.
Iya memang soalnya nggak sama sih, sebetulnya mirip. Ada beberapa poin yang memang sama, tapi nggak semuanya sama. Nah memang karena memang materi kita kan sudah selesai. Semester 1 kan kita sudah habisin semua. Nah itu saya juga bertanya-tanya, dia itu tanya tapi kok nggak ngumpulin gitu kan. Dia sudah jawab apa soalnya tapi sudah baca soalnya tapi belum ngumpulin, malah saya juga heran gitu kan. Karena dia yang komen kan, lupa ini soalnya kok sama itu kan. Ternyata setelah saya cek belum ngumpulin. Ini pernah juga kejadian aneh tapi nyata. Ada yang siswa dia bilang, "Pak, saya sudah ngumpulin kok, Pak." Saya cek kan, "Belum, Mbak, belum ada namanya." Gitu kan. Coba di lagi gitu kan. Nah, itu berkali-kali itu sampai 2 atau 3 kali saya ngecek nggak kekumpul juga. Oh, ternyata penyebabnya apa? Setelah dijawab gitu kan, tidak diklik submit. Jadi kan itu yang di bawah sendiri kan ada submit kan atau kirim ya. Nah, itu nggak diklik sama dia. Ya pantesan dia mau ngisi 100 kali pun kalau nggak diklik submit ya nggak akan terkumpul gitu kan. Nah akhirnya ya udah saya bilang, "Mbak, itu diklik submit sudah belum?" Gitu kan. "Oh ya belum, dia belum ngeklik submit makanya tidak terkumpul." Ya, ya. Ada para lagi siapa dulu itu ya yang cerita sudah ngisi lu apa nggak dikirim tapi malah di close itu ya. Jadi sudah capek-capek ngetik gitu kan. Ya, capek ngetik nggak dikirim, ke close ya wes hilang semua ya kan, belum tugasnya nggak nyampe harus ngetik lagi ya. Oke nggak apa-apa, tapi itu jadikan pengalaman aja ya kan, supaya kedepannya jangan terulang. Jadi kadang orang itu perlu belajar dari hal-hal apa yang kegagalan gitu kan. Jadi orang kalau gagal itu malah lebih ngena gitu kan. Bener nggak ya? Kalau pernah gagal, nah itu kan akan berusaha gimana caranya nggak gagal lagi gitu kan. Nah itulah apa hikmah dari kegagalan itu ya. Ya banyak orang itu belajar dari kegagalannya itu lebih baik gitu kan. Nah apalagi kalau gagal bercinta itu kan, sakitnya tuh di sini ya. Nah. Oke, jadi jadikan pelajaran ya, jadikan pelajaran. Oke, ini saya ngingetin aja, soalnya ada 8. Yang pertama itu terkait dengan mengenai apa potensi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai potensi daerah, terutama ini kita bahas mengenai daerah desa ya. Itu ada 2 macam ya, ada aspek fisik dan aspek non fisik ya. Coba saya tanya, masih ada yang ingat nggak apa itu aspek fisik, apa itu aspek non fisik? Jadi kalau aspek fisik itu terkait dengan hal-hal yang nampak itu ya, kayak misalnya tanah gitu kan, kemudian kebun-kebun ya, batu-batuan di sana gitu kan, sumber air di sana. Nah itu fisik. Nah sedangkan non fisik itu yang terkait dengan hal-hal yang tidak terlihat secara langsung ya, misalnya apa, SDM ya kan. Kalau udara itu termasuk fisik mbak ya. Jadi non fisik itu yang hal-hal yang tidak terlihat secara gamblang gitu ya. Misalnya kayak tadi sumber daya manusia di situ, pamong desanya itu seperti apa gitu kan. Terus kebudayaan ya, kebudayaan yang ada di dalam masyarakat ya itu. Terus apa lagi, kehidupan masyarakatnya seperti apa, interaksi antar masyarakatnya. Nah itu dinamakan aspek non fisik ya. Nah agama juga boleh ya, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat, norma juga ya, aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah itu menjadi potensi ya, atau kita sudah bahas ya, potensi itu artinya apa, kelebihan ya kan, atau apa ya, talenta gitu kan yang dimiliki sebuah daerah ya kan. Nah itu nomor 1. Sebagian besar Anda sudah benar, jawabannya sudah benar ya, sudah mendekati sempurna ya.
Jawaban teman-teman sudah bagus. Terus yang kedua, terus habis itu adalah jika suatu hari nanti Anda terpilih NKRI, ini juga teman-teman sudah kritis di sini ya, memberikan masukan yang baik ya. Nanti saya ada satu contoh yang baik yang membahas mengenai satu daerah di Papua ya. Itu nanti saya akan bahas. Siapa ayo yang kemarin jawab mengenai Papua? Nah, itu nanti bukan Mbak Eka, saya tahu. Nanti kita akan bahas ya. Terus yang ketiga mengenai konflik ya. Nah, ini ada juga ini tadi jawaban yang bagus. Jadi kasih contoh detail masalahnya apa yang terjadi di daerahnya, konfliknya antara siapa dan siapa, kemudian memberikan solusi, kesimpulan, itu bagus juga. Nanti kita lihat jawabannya siapa. Terus unsur-unsur dalam peta, nah ini juga gampang ya kan. Semester lalu juga saya tanyakan. Saya yakin pertanyaan ini juga akan muncul di ujian nanti. Ya, jadi Anda harus paham mengenai unsur-unsur dalam peta dan mostly jawabannya benar semua ya untuk unsur-unsur peta. Terus yang kelima adalah, nah ini ya saya coba kaitkan ilmu geografi ya dengan realita yang dihadapi saat ini ya kan, mengenai kasus prostitusi artis. Kan beberapa saat ini kan di Indonesia lagi itu ya booming ya, beberapa artis yang kedapatan ya tertangkap melakukan kegiatan prostitusi online gitu kan. Anda mengikuti berita itu? Ada yang mengikuti beritanya? Yaitu yang siapa, mucikari yang terkenalnya itu siapa, RA ya namanya ya. Ya RA kan. Terus siapa artisnya AA gitu kan. Oh ya, yang paling booming itu yang terakhir ini Nikita Mirzani ya. Ya itu semalam kan saya coba lihat-lihat di YouTube gitu ya. Si Nikita Mirzani ini di wawancara di itu acara itu loh yang di TV One itu lawyer club itu loh. Ya, dia sampai nangis itu kan. Di sini saya korban dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu mengenai prostitusi saat ini yang terjadi di Indonesia. Nah, yang saya tanyakan mengenai sebetulnya ada nggak sih interaksi kota ya dengan kasus yang terjadi saat ini. Nah, ini ada dua jawaban ya, ada dua kubu jawaban ya. Ada yang mengatakan nggak ada kaitannya antara interaksi kota dengan kasus yang prostitusi ini ya, ILC namanya, betul ya, Indonesian Lawyer Club. Terus yang kedua ya, kubu yang kedua mengatakan ini ada Pak, ternyata ada hubungannya ya antara interaksi kota dengan maraknya kasus prostitusi. Nanti kita adu ya, siapa yang sependapat dengan tidak ada hubungannya, atau siapa yang setuju dengan ini ada hubungannya. Nanti kita adu ya, argumen siapa yang paling kuat. Saya sudah bawa dua contoh ya, Mbak Eka satu lagi Mbak siapa tadi, Mbak Winardi kalau nggak salah ya. Nanti Anda silakan berargumen. Lalu yang keenam pertanyaannya adalah klasifikasi peta. Jelaskan klasifikasi peta. Anda tahu nggak sih arti klasifikasi? Soalnya di sini saya menemukan ada yang jawabannya agak aneh gitu ya. Jadi misalnya saya tanyanya, kamu sudah makan belum? Ini orang ini jawabnya, kemarin saya ikut lihat kembang api di Iling-i gitu. Jadi nggak matching gitu kan. Saya tanyanya sudah makan belum? Jawabannya kemarin saya ikut pesta di Iling-i gitu kan. Nah, makanya saya tanya itu kan, Anda tahu nggak artinya klasifikasi? Jelaskan klasifikasi peta. Nah, oke, bisa jadi orang ini ngantuk ya, kurang kopi, jadi ngerjainnya sambil ya gitulah ya.
Nanti kita lihat. Terus yang ketujuh. Nah, ini juga semua jawabannya benar ya. Anda sudah paham mengenai penginderaan jauh itu apa, SIG itu apa, bedanya apa, sudah paham. Ya. Di buku ada. Jadi kalau Anda sampai salah kebangetan. Ya, di modul ada ini penginderaan jauh dan SIG. Di modul ada, di PPT saya juga ada, ya kan? Sudah ada. Jadi ini pasti betul semua nomor 7. Oh ya, klasifikasi peta juga sudah pernah ada juga di modul, ya kan? Lalu yang ke-8 ini mengenai, jadi kalau kita kan tahu kita tinggal di Taiwan gitu kan, pengelolaannya baik ya, di kota dan di desa baik gitu kan. Nah, dari pengamatan Anda itu kan nanti pengelolaan apa yang bisa diadaptasi dan diterapkan di Indonesia gitu kan. Oke, ini sekilas ya, saya ingetin lagi mengenai soal-soalnya. Terus kita lihat jawaban ya. Oke, yang pertama ini Mbak Risalia, online nggak orangnya? Oh, nggak online ya, Mbak Risalia nggak online. Oke, jadi kan tadi pertanyaan mengenai potensi ya, potensi di daerah. Oke, ini jawabannya sudah baik sekali ya, makanya saya ambil sebagai contoh ya. Jadi Mbak Risalia ini asalnya dari Demak. Kebetulan saya tahu Demak karena tetanggaan dengan Semarang ya kan. Saya pernah kesasar juga loh ini di Demak. Jadi saya dari Jepara mau pulang ke Semarang itu sebetulnya bisa lewat 2 jalur ya. Bisa lewat jalur masuk ke kota Demaknya atau kita lewat tolnya ya. Karena saya waktu itu pingin bereksplorasi ya kan. Saya lewat Demak kotanya. Ternyata nyasar gitu ya. Nyasar sampai enggak tahu sampai jatuhnya sampai turun ke selatan lagi. Jadi Jepara, Demak, Semarang itu kan di jalur utara kan, di Pantura itu. Nah, karena saya salah jalan gitu kan, lewat Demak kota, akhirnya saya turun dulu ke selatan itu sampai ke Salatiga ya. Sampai ke Salatiga baru naik lagi ke utara. Jadi Salatiga itu kan di daerah selatan. Nah, jadi saya tahu lah Demak. Jadi ini menurut jawaban Mbak Risalia ya. Kalau di Demak itu fisiknya itu ya, jadi dataran rendah gitu kan, dekat pantai, betul sekali saya tahu. Panas ya, 11-12 dengan Semarang juga panas. Terus di sana ada tambak, ada kelapa, ada ikan terumbu karang, garam. Memang betul karena letaknya kan di pesisir ya. Jadi sumber daya alam ini memang dihasilkan di kota Demak. Terus untuk aspek non fisiknya yang terkenal memang betul ya. Jadi Demak itu sebagai kota wali ya. Di sana Demak dan Kudus, kebetulan kan Demak Kudus kan hampir berdekatan ya. Jadi memang kekayaan di aspek non fisik terkait dengan keislaman itu memang menjadi daya tariknya ya. Di situ yang terkenal itu ada Masjid Agung Demak ya. Masjid Agung Demak itu memang terkenal. Ya, saya sempat lewat aja ya di sana. Oke. Ya, ini jawaban bagus ya, makanya saya kasih contoh ya. Terus kita ke pertanyaan kedua. Nah, ini punya Mbak Sri Winarni nih. Nah, ini jawabannya. Jika saya suatu hari menjadi presiden, saya utamakan menggerakkan sadar akan pendidikan. Ya, bila memungkinkan akan pendidikan gratis seperti negara maju. Lalu memeratakan pembangunan di pelosok, mengangkat martabat penduduk Papua. Ya, jadi Mbak Winarni ini membahas mengenai atau memberikan contoh mengenai daerah di Papua ya, terutama di pedesaan di Papua ya, pedesaan yang tradisional itu kan. Kalau kita bilang pedesaan yang tradisional berarti secara letak juga terpencil gitu kan. Tidak hanya letak tapi juga transportasinya juga terbatas gitu kan, komunikasi terbatas. Nah, memang betul sekali di Papua itu memang
masih banyak ya daerah-daerah yang termasuk dalam kategori desa tradisional. Jadi memang perlu ada perhatian khusus, perhatian lebih untuk membangun di daerah Papua ya. Karena kalau di Jawa kan memang sudah dekat dengan pusat pemerintahan, jadi perhatiannya banyak difokuskan ke Pulau Jawa. Tapi kalau pulau-pulau yang jauh ya terutama yang di bagian timur gitu kan, itu perlu ada fokus lebih ya, perhatian lebih. Padahal ini dikatakan juga ya, kalau di Papua itu dikatakan bergelimang emas ya, betul sekali ya. Di Papua itu kan merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia ya, setelah di Afrika Selatan. Jadi selain di Papua ya, Afrika Selatan itu juga termasuk negara penghasil emas terbesar di dunia. Nah, kalau di Papua itu bukan kita yang mengeksplorasi, tapi kita serahkan ke negara lain ya. Ada yang tahu negara mana yang mengelola kekayaan emas di Papua? Ada yang tahu namanya apa? Jadi di Papua itu ada pertambangan emas ya, emas dan tembaga kalau nggak salah ya. Nah, itu bukan Indonesia yang mengelola, tapi negara lain. Ada yang tahu? Iya, negara Amerika Serikat atau USA ya, United States of America. Perusahaannya namanya apa? Ini lagi booming ya, beberapa waktu ini kan lagi booming juga ini masalah perusahaan ini. Ya, betul sekali. Ya, Freeport ya. Jadi PT Freeport itu perusahaan dari Amerika yang diberikan wewenang untuk mengelola pertambangan di Papua gitu kan. Tapi kok dirasa-rasa kok nggak menguntungkan, lebih menguntungkan Amerikanya gitu kan daripada Indonesianya gitu kan. Nah, ini kan kemudian jadi masalah gitu kan, ketika warga Indonesia menyadari bahwa ternyata kita nggak malah dikatakan rugi gitu kan, kekayaan kita diambil gitu kan, kita hanya dapat sedikit gitu kan. Sebetulnya kondisi ini ya memang gimana ya, soalnya memang dari segi teknologi gitu kan, pengelolaan kita memang belum mampu saat itu ya. Mungkin saat itu yang pada saat perjanjian itu dibuat, kita memang belum mampu, kita belum punya teknologi bagaimana cara mengolah kekayaan alam di Papua. Tapi sekarang gitu kan, kita belajar kan, kita sudah maju, kita mau take over, kita mau ambil alih gitu kan. Nah, tapi dari perusahaan ini jelas akan keberatan kan untuk menyerahkan kembali kan, karena memang mendapatkan keuntungan yang besar. Ada yang bilang kalau Freeport ini bisa kita ambil alih ya, kita bisa ambil alih, Indonesia bisa ambil alih, nanti bisa jadi harga dolar itu cuma 2000-an ya. Anda bisa bayangkan itu turunnya berapa persen. Sekarang dolar 13.000 ya. Itu kalau kita bisa ambil alih Freeport ya, dolar itu harganya akan hanya 2000 sekian ya. Artinya apa? Artinya kita akan kembali seperti eranya Pak Soeharto dulu ya. Dulu kan waktu eranya Pak Soeharto, harga dolar kan hanya 1.300 gitu kan, 1.500, 2.000-an kan. Nah, pada saat itu karena dolar harganya nggak terlalu mahal, itu berpengaruh ke harga-harga barang lainnya gitu kan. Harga-harga barang lainnya, kebutuhan pokok itu nggak semahal sekarang gitu kan. Kalau kita bisa lihat dulu ya, waktu kita ke sekolah, saya dulu sangu itu cuma 50 itu bisa beli macam-macam loh ya. Ya, saya 50 rupiah itu bisa beli macam-macam, bisa beli mendoan 2, itu istirahat saya 2 kali bisa buat beli itu ya. Nah, itu karena dulu waktu itu kan dolar masih murah, itu masih 1.000 sekian. Iya, betul sekali. Bensin itu kalau nggak salah itu masih berapa ya,
waktu itu 500 kalau nggak salah ya. Bensin ya memang terkait juga ke bensin ya kan, karena bensin kita belinya pakai dolar, harganya masih murah sekali ya. Nah itu kalau ya betul sekali, kalau kita bisa ambil Freeport ya, kalau kita bisa ambil Freeport. Nah tapi tantangan berikutnya itu kan ya apa mau gitu kan, ya apa mau yang perusahaan Amerika itu yang sudah lama bercokol di situ dan mendapatkan banyak keuntungan pergi gitu saja kan, juga pasti mereka akan mempertahankan gitu. Ya tapi kembali lagi ke mana, ke ketegasan dari kepala pemerintahan gitu kan. Kalau kepala pemerintahan kita tegas ya saya yakin bisa gitu kan, saya yakin bisa untuk mengambil alih apa pengelolaan ini emas ini kan, karena memang kita tahu kan emas menjadi salah satu cadangan ya, cadangan keuangan suatu negara itu kan dijaminkan dari emas gitu kan. Nah kalau kita punya cadangan emas banyak berarti artinya kita punya cadangan uang banyak gitu kan. Nah seperti itu. Nah bagus sekali kalau ada pemikiran dari teman-teman di sini untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di Papua ya. Oke, ini saya appreciate ini ya untuk jawabannya ini. Oke, terus yang ketiga mengenai sengketa ya, ini dari Mbak Agus Susianti online ya. Ini nggak ada, tadi ada kayaknya, orangnya ada, sekarang nggak ada. Nah ini ada konflik ya, ada sengketa tanah di Kebumen antara masyarakat dan TNI ya. Jadi konflik ini disebabkan perbedaan kepentingan antara TNI dan masyarakat. Nah sebetulnya memang untuk konflik yang terjadi mengenai penggunaan lahan itu memang lebih ke sengketa lahan gitu kan. Ada yang ada dua belah pihak atau lebih bahkan itu yang mengeklaim oh ini wilayah saya, ini punya saya, ini punya saya itu kan. Nah itu terjadi banyak hal ya, bisa jadi karena kesimpang siuran dari administrasi kan, pengelolaan sertifikasi tanah atau lahan itu, jadi akhirnya bisa menyebabkan sengketa ya kan. Jadi pemerintah perlu ekstra kerja keras ya untuk mengatasi konflik terkait dengan pengelolaan lahan. Oke, terus ini ya kemudian Mbak Agus Susianti ini coba memberikan kesimpulan dari masalah yang ada, terus memberikan solusi juga ya. Ingat, karena di pertanyaan itu kan juga ditanyakan mengenai solusi. Jadi kalau Anda cuman menjawab mengenai konfliknya aja tanpa memberi solusi berarti belum terjawab gitu kan. Jadi Anda harus detail ya. Terus soal keempat mengenai unsur peta ya, mostly sudah betul ya, semua sudah betul mengenai unsur-unsur dalam peta. Saya juga sudah jelaskan dengan gambar, dengan ini loh gitu kan. Jadi harusnya Anda sudah paham. Lalu soal yang kelima, nah ini saya ambil dari punya Mbak Eka ini. Nah kalau Mbak Eka ini mengenai tadi Nikita Mirzani itu ya. Nah kalau Mbak Eka bilang nggak ada kaitannya ya, tidak begitu ada kaitannya ya. Alasannya apa? Karena menurut Mbak Eka ini itu merupakan gaya hidup. Atau Mbak Eka yang jelasin deh ya. Saya buka suaranya ini. Coba dijelaskan. Soalnya ada juga yang setuju bahwa ada kaitannya antara prostitusi dan ini ya, interaksi kota dan desa ya terutama. Oke, halo. Ya, silakan Mbak dijelaskan. Jelas. Oke, kasus prostitusi artis dengan interaksi kota itu ada nggak hubungannya? Terus solusinya seperti apa?